Ketika berada di sebuah jalan kecil juga sepi, seorang lelaki terlihat bersiap melakukan aktivitas dari sebuah rumah kecil. Entah apa yang akan dilakukan hingga membuat langkah kami pagi ini terhenti dan terus mengikuti. Pagi ini, jalan-jalan yang dilalui adalah jalan-jalan sepi dengan pepohonan, juga rumput liar di sekitar. Yang meramaikan hanyalah burung dengan kicauannya dan hewan-hewan kecil. Tak ada teriakan-teriakan dari para penjual keliling menjajakan dagangan atau lalu lalang kendaraan bermotor. Lelaki dengan karung di pundak dan alat sederhana di genggaman mulai mengais tanah-tanah basah, juga rumput liar. Pak Jumari, usianya sudah cukup tua. Bahkan Pak Jumari terkadang lupa berapa usianya kini. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh juga pencari kardus-kardus bekas. Sudah sejak lama pekerjaan ini dilakukan. Sejak lama pula, Pak Jumari bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain pekerjaan tersebut, tak ada yang bisa dilakukan karena usia tuanya. Hanya pekerjaan sehari-hari saja. Itu pun ketika lelah tak lagi menghampiri. Usia tua tak membuat Pak Jumari merasa lelah untuk menghentikan pekerjaan. Pak Jumari, ya dari sampah, ya dari kembang, ya yang roket itu. Kadang-kadang ya berangkat jam 8, pagi yang jam 6 gitu. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini membuatnya harus bekerja sebagai buruh dan pencari kardus bekas. Bukan karena tak ada keluarga yang tak bisa membantu, melainkan Pak Jumari lebih menginginkan berusaha sendiri di usia tuanya. Selain memang sejak muda telah terbiasa bekerja keras. Bukan jalan-jalan dengan wadah-wadah terletak di depan rumah, melainkan barang bekas di balik rumput liar yang didapat dari semak-semak dan di antara pepohonan. Karena telah terbiasa, tak ada lagi rasa khawatir akan hewan-hewan liar yang biasa mengganggu. Bahkan, tanah-tanah basah dan terik sinar matahari terasa sangat dekat dengan Pak Jumari. Udah 5 tahun kira-kira. Iya, diambil sendiri sini. Ya jam 11, ya 12. Nanti kembali lagi jam 2, nanti jam 4 gitu. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Jumari bekerja sebagai buruh dan pencari kardus bekas. Seringkali,
penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Bahkan, ketika tak ada pekerjaan sebagai buruh atau pencari kardus, bunga-bunga di pemakaman mulai dimanfaatkan. Setiap hari tanpa kenal lelah, Pak Jumari terus bekerja sebagai buruh dan pencari kardus bekas. Semua dijalani dengan sabar, juga senang hati. Hanya sedikit harapan saja di usia tuanya dan tak ada keinginan lain. Walau panas ataupun hujan, demi mengisi hari-hari tua dan kardus bekas di antara semak liar. Saat musim hujan datang, pekerjaan menjadi sedikit lebih berat. Tanah dan benda-benda basah di lokasi mencari kardus bekas lebih sulit dipijak. Apalagi pohon-pohon liar juga tumbuh lebih cepat. Namun tak pernah ada keluhan keluar dari bibir tuanya. Yang ada, hanya tangan yang terus mengais di tanah basah dan berlumpur. Iya, sering sakit ya. Saya cari itu ya, nuai sana-sana. Saya megap-megap mas. 10 meter berhenti. Ini saya. Kalau enteng, jalan lagi 10 meter, berhenti lagi gitu mas. Seringkali hasil yang didapat dari pekerjaannya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Jumari meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Pak Jumari tidak dapat menghindari hal tersebut. Karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Walaupun hanya bekerja seadanya, Pak Jumari juga terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah. Ketika harga-harga mulai melambung, dan ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang kakek yang mempunyai harapan besar dengan pekerjaan kerasnya. Iya ya, kudu kerja mas. Cari kesehatan awak ini. Jadi saya ini enggak kerja, dingin terus. Gitu, kena dingin. Udah megap-megap gitu. Karena usia tuanya, selain tenaga, kesehatannya pun mulai berkurang. Sesak nafas yang sering datang selalu menjadi kendala di saat bekerja. Tetapi dengan semangat, pekerjaannya terus dilakukan. Seringkali pula Pak Jumari lebih banyak menceritakan kisah masa lalunya.
Masa di mana menjadi buruh dan mencari kardus lebih mudah karena tenaganya lebih kuat. Lokasi mencari kardus bekas tidak seperti pada umumnya. Bukan perumahan dan jalan besar atau tempat keramaian, melainkan kebun-kebun dengan sepinya, jurang atau lereng-lereng, bahkan aliran sungai yang ketika hujan datang seringkali menyebabkan banjir. Namun Pak Jumari tidak memperdulikannya, walaupun dengan nafas yang terus tersengal. Iya, ya cari sampah. Kalau siang ya cari sampah, kalau enggak capek cari, lain capek enggak cari. Nanti sore kira sekitar jam 1 sampai sore ya ngerokes gitu. Menjelang sore, selesai mencari kardus bekas, Pak Jumari melanjutkan pekerjaan lain. Menjadi buruh atau kegiatan lainnya selalu dilakukan. Biasanya menuju kebun tebu membersihkan daun-daun liar. Memang sudah menjadi kebiasaannya untuk terus bekerja menjadi buruh, sekedar menambah penghasilannya. Belum selesai lelahnya, Pak Jumari harus kembali bekerja untuk hari ini, hari esok, lusa, dan nanti. Juga untuk harapan kecilnya. Belum ada keinginan untuk berhenti bekerja dan beristirahat menikmati masa tuanya. Selain memang terbiasa bekerja, keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan keluarga kecilnya, meski sebagai pencari bunga dan kardus bekas. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Ya kadang-kadang ya tiap hari, 2 hari ngerokes itu. Kalau awal saya ini enteng, ngerokes itu Mas. Ya punya orang buruh itu Mas. Kalau setengah hari ya 25, sehari 30. Walaupun sekarang ini banyak buruh muda, tidak membuat merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar. Walaupun harus tergores rumput liar dan menahan bau menyengat. Namun Pak Jumari tetap sabar dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Hingga kini telah berpuluh-puluh batang tebu yang telah dibersihkan sejak usianya muda dan sejak menjalani pekerjaannya sebagai buruh tebu. Penghasilan tak pasti membuat mengerti benar akan hidup yang dijalani. Terkadang sewaktu membersihkan pohon tebu, teringat akan masa muda ketika memiliki kebun sendiri. Dengan semangat masa mudanya itulah Pak Jumari terus bekerja, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Iya, dipanggil orangnya suruh ngerokes, mau Anda. Kadang kalau saya ini enteng ya mau, masih capek ya enggak mau gitu Mas.
Seperti inilah keadaan rumah Pak Jumari. Rumah kecil dengan banyak kardus bekas dan rongsokan di sekitarnya. Rumah yang berada di sebuah jalan kecil. Peralatan yang digunakan juga masih sangat sederhana. Biaya yang tak dimiliki untuk membangun rumah membuat harus bertahan di rumah kecil bersama keluarga kecilnya. Permisi Pak. Wah, lagi apa nih Pak? Lagi mas, lagi dupa nih. Dupa? Iya. Oh, kenalan Pak? Iya. Saya wasis Pak. Bapak Ya, siapa namanya? Jumari. Oh, Pak Jumari ya. Yang Bapak juga selain dupa ini juga cari itu ya, Iya. rongsokan, terus Ya, ngeroges itu ya. roge ya, cari rosokan, cari kembang gitu. Ini nyarinya kembang setiap hari ini? Ya tiap hari, kadang-kadang ya 2 hari cari. Nyarinya di mana biasanya? Di keramat itu Pak. Kuburan? Iya. Ini setelah nyari kembang gitu, biasanya kalau nyari kembang di keramat dapat berapa, satu kresek atau gimana hitungannya? Ya 1 kresek, kadang-kadang ya setengah kresek itu. Soalnya kasih belum kembang itu semua mas ini mas. Setelah dipetik terus diapain? Enggak dipetik, ini logor mas, nanti dipetik. Enggak wangi itu, nanti gitu. Oh, dicari yang jatuh-jatuh. Iya, jatuh. Setelah jatuh diambil, terus Diambil. Iya saya bawa pulang. bawa pulang dikeringin. Iya, dikeringin. Ini apa aja kembang yang diambil, kembang apa biasanya? Kembang sembujo itu. Kayak ini ya? Iya, Ini namanya kembang sembujo. kembang sembujo itu. Setelah dikeringin, Iya. terus dijual. Iya, dijual dan masih turun ini mas. Dijualnya kalau udah warnanya hitam-hitam gitu ya? Ya gitu. Dijualnya kemana Pak? Dari itu mas, Belimbing, ada yang dari sini orangnya itu. Kalau kembang-kembang itu satu kreseknya yang kering itu dijualnya berapa? 1 kilo masih 30 mas. 1 kilo 30.000. Ya kering itu. Ya. Biasanya 1 kilo itu dapat berapa hari? Ya kira-kira 1 minggu mas. 1 minggu ya? 1 kilo 1 minggu. Berarti 1 kilo 1 minggu 30.000 itu. Iya. Waduh, lama juga ya Pak ya? Iya. Apalagi kalau musim hujan gini ya? Wah udah enggak cari mas. Kalau hujan nggak nyari ya? Berarti nggak dapat tambahan dong? Enggak dapat, kalau terang cari. Iya iya. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol di dalam boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Monggo Pak, ayo Pak. Silakan, silakan. Pak, Ya. tadi kan kita udah ngikutin Bapak seharian kerja, nyari sampah, terus sama ngeroges. Iya. Terus tadi juga kan sempet ke kuburan juga nyari bunga-bunga, Iya. walaupun bunganya cuma sedikit ya Pak ya. Terus Bapak akhirnya menjemur yang ada. Itu setiap hari Pak ya kerjanya? Iya, tiap hari. Mas. Kayaknya kok berat banget Pak perjalanannya tadi nyari sampah, turun jurang segala, terus lewat nyusurin sungai itu nggak takut Pak? Ya, hati-hati mas gitu. Ternyata ini ya perjuangan Bapak berat juga ya, walaupun hasilnya sedikit tapi Bapak Iya, tetap kerja dengan menempuh perjalanan yang Iya mas. nyusurin sungai. Nah itu Pak, untuk kerja kerasnya Bapak, Iya. kegigihan sama kesabarannya Bapak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ya, mas. perjuangannya Bapak. Ini ada persembahan dari pemirsa Dhamma TV Pak. Iya, iya. Mohon diterima ya Pak, semoga bermanfaat untuk Bapak. Ini juga Ya, ada, terima kasih mas. iya Pak, sama-sama. Ini ada tambahannya juga Pak, diterima ya Pak. Terima kasih ya. Semoga apa yang Bapak lakukan, kerja kerasnya Bapak
bagaimana Bapak berjuang mencari sampah untuk ya sekedar mendapatkan sedikit rezeki ya Pak ya. Iya, iya, Mas. Ini nanti menjadi inspirasi untuk pemirsa yang di rumah. Ya, kalau gitu kita permisi pulang Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Pak, terima kasih Pak. Ya, mari Pak. Juga terima kasih. Ya, monggo Pak. Satu lagi tentang seorang pekerja keras yang terus bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup, walaupun yang didapat hanya sedikit dan seadanya saja. Secuil kisah dengan makna dan harapan besar akan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar. Secuil kisah dari sang pekerja keras, kisah Pak Jumari.